Om Swastiastu. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan PT Bank Mandiri Tbk dan entitas anak. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Kadek Juniarti Gantari, dan Nimade Meta Herina, dan Putu Angga Swastika. Selanjutnya yaitu laporan keuangan merupakan proses akuntansi dan salah satu sarana penting untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak perusahaan. Laporan keuangan juga sebagai sarana evaluasi dari pekerjaan bagian akuntansi. Tetapi untuk selanjutnya, laporan keuangan tidak hanya sebagai sarana evaluasi saja, tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan. Persaingan antar bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam membentuk kredit oleh bank berkomersial semakin ketat. Persaingan antar bank dalam praktiknya banyak bank yang kurang hati-hati ataupun menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku dalam dunia bisnis perbankan. Sektor perbankan merupakan sektor yang sangat maju dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan ini juga diiringi dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya ilmu pengetahuan serta adanya kesadaran dalam hal pendidikan. Berdasarkan laporan keuangan dapat dihitung jumlah rasio keuangan bank yang juga bisa dijadikan patokan kesehatan bank. Selanjutnya yaitu PCAK nomor 1 revisi 2009 menyatakan laporan keuangan adalah suatu penyajian tekstur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Kasmir 2008, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan menunjukkan kondisi perusahaan ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu untuk neraca dan periode tertentu untuk laporan laba rugi. Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya 3 bulan atau 6 bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Dalam hal ini PT Bank Mandiri Tbk dan entitas anak. Sementara itu untuk laporan lebih luas dilakukan 1 tahun sekali. Di samping itu, dengan adanya laporan keuangan dapat diketahui posisi terkini setelah laporan keuangan dianalisis. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar, seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK, Standar Akuntansi Keuangan atau GAPP, General Accepted Accounting Principle. Rasio keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dan dengan menggunakan alat analisa, berapa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan atau perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan rasio perbandingan yang digunakan sebagai standar. Rasio keuangan merupakan kegiatan perbandingan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara suatu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam suatu periode maupun beberapa periode. Jenis rasio bank. Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank dapat dilihat laporan
keuangan yang disajikan oleh satu bank secara periodik ataupun rasio keuangan bank sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas bank. Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa liquid suatu bank dalam melayani nasabahnya. Yang kedua, rasio solvabilitas bank. Rasio ini bertujuan untuk mengukur efektivitas bank dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, rasio rentabilitas bank. Rasio rentabilitas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha probabilitas yang dicapai oleh bank dalam suatu periode tertentu. Hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan. Menyatakan rasio keuangan dan kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang erat. Rasio keuangan sangat banyak jumlahnya dan setiap rasio ini mempunyai kegunaannya masing-masing. Bagi inspektor akan melihat rasio dengan menggunakan yang paling sesuai dengan analisis yang akan ia lakukan. Jika rasio tersebut tidak mempresentasikan tujuan dari analisis yang akan ia lakukan, maka rasio tersebut tidak akan dipergunakan. Karena dalam konsep keuangan dengan namanya fleksibilitas, jika dapat ditarik pemahaman bahwa hubungan antara rasio keuangan, maka perusahaan dapat merencanakan dan mengatur segala kebutuhan perusahaan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan dalam mencapai dan meningkatkan apa yang dicita-citakan perusahaan. Mbak Demitan ini akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu tentang analisis rasio keuangan menurut laporan bank. Yang pertama itu rasio likuiditas bank. Rasio likuiditas bank dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama quick ratio. Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan. Yang kedua yaitu investing policy ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya pada deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu cash ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta liquid yang dimiliki bank. Selanjutnya yaitu likuidasi risk. Rasio ini digunakan untuk mengukur rasio yang akan dihadapi bank apabila gagal untuk memenuhi kewajibannya terhadap para deposannya. Dan yang kelima itu deposit risk ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur risiko kegagalan bank dalam membayar kembali deposannya. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas bank. Rasio solvabilitas bank dibagi menjadi 3 rasio, yaitu yang pertama primary ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur permodalan yang dimiliki sudah memadai. Yang kedua yaitu risk asset ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk aset. Yang ketiga yaitu secondary risk ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko lebih tinggi. Rasio yang ketiga yaitu rasio rentabilitas bank. Rasio rentabilitas bank dibagi menjadi 8 rasio, yaitu yang pertama gross profit margin. Rasio ini digunakan untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni dari banyak bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya. Yang kedua yaitu net profit margin. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya. Yang ketiga yaitu return on equity capital. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income. Yang keempat yaitu gross yield on total asset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen menghasilkan income dari pengelolaan aset. Yang kelima yaitu net income total asset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara keseluruhan. Yang keenam itu leverage multiplier. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya karena adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat penggunaan aktiva. Yang ketujuh yaitu rasio asset utilization ratio. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan manajemen suatu bank dalam mengelola aset dalam rangka menghasilkan operating income dan non-operating income. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, interest expense ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya presentasi antara bunga yang dibayar kepada para deposannya dengan total deposit yang ada di bank. Berikut materi yang dapat saya sampaikan, dan bila ada salah kata
Mohon dimaafkan akhir kata saya ucapkan. Om Santi Santi Santi.